Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-temanku semuanya yang soleh dan soleha? Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran 8 yang berbunyi tentang materinya hidup sederhana dan ikhlas. Ya, dan ikhlas. Adapun submateri yang akan kita pelajari dan kita bahas adalah mari hidup sederhana. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Furqan yang berbunyi tentang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina iza anfusakum lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Allah yang maha pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Quran surat Al-Furqan ayat ke-67 yaitu. Nah, pada kesempatan hari ini posisi sederhana itu berada di posisi tengah teman-teman, di antara yaitu sebelah kiri itu sifat kikir dan sebelah kanan itu sifat boros. Maka sederhana itu ada di tengah-tengah. Lalu apa yang dimaksud dengan sifat kikir? Sifat kikir yaitu menahan harta yang seharusnya dikeluarkan, ya, baik pada dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Itu tidak mau sama sekali, itu orang yang kikir. Oke. Nah, bagaimana dengan sifat boros teman-teman? Selanjutnya yaitu sifat boros. Apa sih sifat boros itu? Sifat boros itu sifat yang berlebih-lebihan dalam pemakaian uang, barang, dan lain sebagainya. Oke, kita ambil contoh. Ketika wudhu kita disunahkan untuk membasuh 3 kali basuhan. Sedangkan orang yang boros itu biasanya saking dia pengen mendapatkan sunahnya itu dia membasuh sampai 4 kali basuhan. Padahal di situ adalah sifat boros. Kenapa? Karena menghambur-hamburkan air dengan percuma. Bagaimana dengan sifat kikir? Kalau orang yang kikir hanya 1 kali basuhan, maka dia tidak akan mendapatkan pahala sunahnya. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya, antara sifat kikir, sifat boros, dan sederhana. Adapun contoh sikap tauladan yang paling baik yaitu sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita ambil sifat Rasulullah teman-teman? Karena Rasulullah itu bukan seseorang yang kikir dan boros juga, tapi Rasul juga bukan orang miskin ya. Kenapa? Contohnya Rasul bukan orang miskin. Rasul di dalam memberikan mahar ketika ingin nikah dengan Siti Khadijah, beliau memberikan mahar sebanyak 20 ekor unta yang dinilai senilai apabila kita rupiahkan menjadi total itu 1 miliar teman-teman. Itu belum termasuk barang bawaan yang lainnya ya. Itu hanya sekedar maharnya saja. Nah, itu menunjukkan bahwa Rasul bukan orang yang miskin. Selanjutnya yang kedua, setiap berkurban teman-teman, rata-rata Rasul itu hampir mengorbankan 100 ekor untanya. Nah, disinilah teman-teman Rasul juga bukan sosok orang atau manusia yang kikir. Selanjutnya yaitu sifat Rasul yang mencontohkan Rasul adalah orang yang sederhana. Nabi itu seringkali mengikat perutnya dengan kain dan batu supaya tidak lapar. Loh, Pak, kan Rasul orang kaya? Iya, tapi Rasul juga sama seperti orang yang miskin. Rasul juga merasakan bagaimana rasanya menahan perut yang lapar. Bahkan Rasul pun tidur beralaskan daun pohon kurma, sehingga setiap Rasul bangun dari tidurnya, Rasul akan di pipinya itu akan menyiplak teman-teman, jiplak pelepah daun kurma tersebut. Nah, disinilah Rasul mencontohkan kita hidup itu harus sesuai dengan kemampuan, sederhana, cukup, ya, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula memendam kekayaan dengan sendirinya gitu, karena Korun pun sudah
melakukan hal tersebut. Jadi jangan sampai kita mengulang tradisi orang kafir pada sebelumnya, melainkan kita harus contoh suri tauladan kita yang baik, yaitu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah telah berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang artinya sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surat Al-Isra ayat ke-27. Seperti itu ya teman-teman. Semoga kita dapat menjadi orang yang sederhana seperti yang telah Rasul ajarkan. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita sudah selesai. Semoga kita mampu dan mau hidup secara sederhana. Terima kasih banyak teman-teman atas kesempatan waktunya untuk menyimak video tersebut. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari aku cukup sekian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.